Curhat cara mandi selama 2 bulan di rutan, Nikita Mirzani, gue kalau mandi itu gak pernah pakai. Hoax, ide, Nikita Mirzani baru saja curhat tentang kehidupannya selama menjalani 2 bulan masa tahanan di rutan kelas IIB Serang, Banten. Hal ini Nikita Mirzani utarakan saat membuat video khusus di YouTube miliknya bertajuk Open Kena dengan judul video, Q&A. Bongkar semua apa yang gua alami. Gue paling ditakuti. Pemilik nama asli Nikita Mirzani Mawardi itu menceritakan banyak hal soal kehidupannya selama 2 bulan ditahan, salah satunya bercerita mengenai cara mandi. Cara mandi yang terbilang jauh dari kata normal dilakukan Nikita saat mendekam di rutan. Ia mengatakan bahwa saat mandi, ia tidak memakai air dalam penjara, melainkan memakai air galon yang setiap hari dikirimi oleh orang-orang terdekatnya. Gue kalau mandi itu enggak pernah pakai air yang di dalam rutan, tapi selalu pakai air mineral. Jadi, setiap hari gue minta dikirimin Bang Haji sama Teteh setiap hari 12 galon, kata Nikita Mirzani, dikutip Hoax, ide dari YouTube Crazy Nick Real pada Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023. Mantan istri dipolatif itu juga menuturkan bahwa selama mandi ia selalu mengganti handuknya selama 2 hari sekali. Penuturan ini diungkap Nikita saat ada netizen yang bertanya soal apakah kalau di penjara handuknya menggunakan handuk bersama, bukan handuk sendiri-sendiri. Lo pikir, penjara itu gak begitu? Kalau perempuan handuk masing-masing, semua satu kamar handuk masing-masing, tuturnya gak mungkin handuk barengan sama orang lain satu berdelapan. Yang ada gue kutu kurap, kutu air, semua kuman ada di tubuh gue, sambung. Gue tuh ganti handuk itu 2 hari sekali dikirim dari Jakarta. Tambah Nikita lagi. Selain itu, wanita yang akrab disapanya itu menceritakan bahwa ia juga merenovasi kamar mandi di dalam penjara lantaran kondisi kamar mandi yang kurang memadai. Kamar mandi itu gue renovasi, gue minta izin kepada kepala rutan yang lama untuk renovasi kamar mandi, jadi dikasih izin, tutur Nyai. Karena masuknya gue, jadi kamar mandi itu jadi bersih jadi bagus, semua klosetnya gue ganti, pungkas Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menceritakan kehidupan sehari-harinya selama menjadi tahanan di rutan kelas IIB Serang, Banten. Artis kontroversial ini mengaku sempat terkejut melihat lingkungan di penjara yang terkenal kotor dan jorok. Sebagai orang yang memperhatikan kebersihan, Nikita Mirzani miris melihat kondisi toilet yang kurang memadai. Akibat kendala yang dialaminya itu, membuatnya tidak bisa buang air besar selama 4 hari. Awal toiletnya kotor pasti gue nggak bisa pup. Terus, gue minum obat biar bisa pup. Gue gak bisa pup 4 hari. Akhirnya gue bisa pup. Gue orangnya gelian, ngeliat kotor, jorok, itu pasti pengen muntah gitu, ujar Nikita Mirzani. Setelah itu, Nikita meminta izin kepada kepala rutan agar bisa merenovasi toilet dan mengganti seluruh perabotan di dalamnya. Nikita Mirzani menilai masa tahanan yang ia jalani akhir tahun lalu di rutan kelas IIB Serang turut andil membongkar tabiat Dito Mahendra. Menurutnya, itu membongkar banyak hal terkait Dito Mahendra, pelapornya. Gue tuh agak bingung, dari dulu gue bermasalah sama hukum, tapi atas masalah yang bukan gue lakukan dan akhirnya gue harus dikorbankan, ujar Nikita Mirzani dalam YouTube Crazy Nick Real yang diunggah pada Rabu, 11 Januari 2023. Tapi enggak apa-apa. Kalau yang kali ini gue worth it dikorbankan masuk penjara. Karena apa? Dengan gue masuk penjara si Dito Mahendra ini yang katanya pelapor dan korban akhirnya terkuak semua masalahnya, lanjutnya. Artis yang akrab disapa Nyai ini menjabarkan berbagai masalah yang dihadapi Dito Mahendra, pelapor kasus pencemaran nama baik yang membuat dirinya ditahan, termasuk diburu KPK lantaran beberapa kali mangkir dari pemeriksaan. Artis yang akrab disapa Nyai ini menjabarkan berbagai masalah yang dihadapi Dito Mahendra, pelapor kasus pencemaran nama baik yang membuat dirinya ditahan, termasuk diburu KPK lantaran beberapa kali mangkir dari pemeriksaan. Dito dipanggil KPK untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Ma. Nur Hadi Abdurrahman. Dalam konten YouTube itu, Nikita Mirzani juga berharap Dito Mahendra segera menyerahkan diri hingga ditahan dalam waktu lama. Mudah-mudahan tahun 2023 ini Dito Mahendra segera menyerahkan diri aja ke KPK karena KPK juga nyari, ucap Nikita. Mudah-mudahan aja segera dipenjara, mudah-mudahan penjaranya lama jadi dia enggak keluar-keluar dari bui. Gue mau tahu siapa sih yang tolongin dia kalau dia masuk penjara, lanjut Nikita.
Indonesia.com telah meminta izin kepada Nikita Mirzani untuk mengutip video tersebut. Kasus pencemaran nama baik yang menjerat Nikita Mirzani berakhir setelah Majelis Hakim PN Serang memutuskan vonis bebas. Ketidakhadiran Dito Mahendra sebanyak 4 kali dalam persidangan menjadi pertimbangan Majelis Hakim memvonis bebas Nikita Mirzani. Majelis Hakim juga memandang JPU tidak serius menyelesaikan kasus yang membelit artis Nikita Mirzani, karena tidak pernah berhasil menghadirkan saksi korban Mahendra Dito. Bahkan menurut Majelis Hakim, Dito Mahendra berada di luar negeri, sehingga semakin sulit untuk dihadirkan untuk dimintai keterangan secara langsung di persidangan. Menimbang perkara JPU tidak diterima maka diputuskan yang bersangkutan agar terdakwa Nikita Mirzani dibebaskan dari dakwaan, ucap Ketua Majelis Hakim. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaris Serang mengajukan banding atas vonis bebas Nikita Mirzani. Banding telah didaftarkan ke PN Serang pada Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2023, pukul 11.15 waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Panitera atas nama Sugiharto. Malam-malam kunjungi rumah Nikita Mirzani, Sule syok saat diajak ke kamar hingga lihat Nyai buka-bukaan Nikita Mirzani yang namanya mulai dikenal sejak menjadi selebgram dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos itu memang memiliki pesona tersendiri yang membuat banyak lelaki tak bisa berkata-kata, termasuk Sule. Mantan suami Natalie Holzer alias Sule juga sempat dibuat geleng-geleng kepala lantaran kelakuan Nikita Mirzani yang spontan dan terkadang tanpa filter. Bertandang ke rumah Nikita Mirzani pada malam hari, Sule justru dibuat tercengang dengan tingkah ibu 3 anak itu saat mempertontonkan setiap sudut di rumah megahnya, termasuk kamar pribadinya. Memiliki rumah dengan bangunan 2,5 lantai, Nikita diketahui membangun istana megahnya itu dari nol. Ia mengaku membeli tanah di daerah tersebut dan mulai membangunnya dari nol untuk ditempati bersama ketiga anaknya dan juga para asistennya. Lebih lanjut, Nikita sempat hilang fokus saat melihat pakaian dalam yang dipakai Sule. Ia bahkan tak sungkan untuk mengecek pakaian dalam yang dikenakan komedian darah Sunda itu. Kang Sule pakai baju gimana sih? Ada merah orange, boxer, celana dalam juga, buset emang gak kegerahan, tanya Nikita sambil menyingkap pakaian yang dikenakan Sule. Kendati demikian, sejauh itu Sule rupanya masih bisa tenang menyikapi tingkah laku Nikita yang frontal tersebut. Namun, Ayah Azam itu tiba-tiba blank dan tak tahu harus memberikan pertanyaan apa kepada Nikita setelah influencer seksi itu melontarkan kalimat bernada agresif. "Akang mau ke kamar aku?" tanya Nikita dengan nada menggoda dilansir Hops, ide dari YouTube @suleprodcution yang dilansir Hops, ide pada Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Sontak Sule pun tercengang, tak bisa berkata-kata dan sempat menolak ajakan Nikita Mirzani untuk melihat kamar janda 3 anak tersebut. Waduh, pertanyaan-pertanyaan langsung hilang ini, nanya apalagi kalau begini, ceplos Sule yang syok dengan tawaran Nikita setelah sempat menolak. Akhirnya Sule mengiyakan ajakan Nikita setelah dia memastikan jika ibu 3 anak itu benar-benar tidak keberatan kalau kamarnya disambangi orang lain. Kemudian Sule pun melakukan room tour ke kamar anak-anak Nikita dan terakhir ke kamar perempuan yang akrab dipanggil Nyai itu. Selama berkeliling rumah Nyai, Sule pun sempat dibuat kagum dengan perjuangan Nikita sebagai single parent untuk membesarkan ketiga anaknya sendirian. Selama berkeliling rumah Nyai, Sule pun sempat dibuat kagum dengan perjuangan Nikita sebagai single parent untuk membesarkan ketiga anaknya sendirian. Hingga pada saat ia sampai di kamar pribadi Nikita, Sule kembali dikagetkan dengan pernyataan Nyai yang kontroversial saat memperlihatkan kasur megahnya. "Ini belum pernah dipakai berzina ini," goda Nikita lagi. "Janganlah," jawab Sule yang sontak langsung membuat Nikita tertawa. Puas berkeliling, Sule pun melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ia siapkan demi lebih mengenal dekat sosok Nikita Mirzani yang sebenarnya ibu 3 anak itu mengaku memiliki karakter berbeda saat di luar dan di dalam rumah. Ia cenderung lebih barbar saat di luar dan baik ketika bersama orang-orang di dalam rumah. Selain itu, Nikita rupanya tak suka bekerja dengan orang lain. Bahkan, ia lebih suka mengelola channel YouTube-nya dibanding harus tampil di TV menurutnya. Melalui YouTube dia bisa lebih bebas mengekspresikan dirinya tanpa harus ada aturan-aturan yang perlu ditaati. "Oh, bebas di YouTube mau dibuka gini juga gak masalah," ucap Nikita sambil membuka baju bagian depannya hingga terlihat pakaian dalamnya. Sule yang berada di hadapan Nikita itu pun langsung buang muka dan lagi-lagi dibuat tak bisa berkata-kata oleh tingkah Nyai. "Oke, tahan," ucap Sule yang langsung
Membuat Nikita dan kru tertawa lepas melihat ekspresi mantan suami Natalie Holzer tersebut, asteris asteris asteris.